Halo semua, hari ini kita bakal ngobrolin satu ide penting banget nih dari bab 9 buku The 1% Rule-nya Tommy Baker. Judul babnya, Menciptakan Visi Anda. Sumber kita ya dari buku itu langsung. Nah, misi kita kali ini, bantu Anda paham kenapa sih punya visi yang jelas itu penting banget, dan gimana caranya biar visi itu jadi kayak kompas beneran, bukan cuma angan-angan. Oke, kita mulai ya. Jadi, buku ini tuh langsung ngasih perumpamaan bagus. Katanya visi itu kayak bintang utara. Polaris itu loh. Zaman dulu kan, pelaut pakai itu buat penunjuk arah di laut yang luas yang nggak pasti. Nah, visi Anda fungsinya mirip gitu dalam hidup. Betul. Jadi semacam titik acuan yang tetap gitu ya, di tengah hidup yang kadang kan, ya gitu deh, penuh ketidakpastian. Iya banget. Tanpa pegangan itu gampang banget kita jadi bingung arah atau malah ya nyasar. Yang menarik juga, ini bukan cuma soal nentuin tujuan akhir nanti di masa depan aja, tapi lebih ke gimana visi itu mengubah cara kita ngeliat dan ngejalanin hari ini, gitu. Kalau nggak ada arah jelas, energi kita bisa buyar kemana-mana. Sibuk sih iya, tapi belum tentu maju ke arah yang benar. Visi ini bantu fokusin energi itu. Nah, pertanyaannya kan gimana caranya biar visi ini nggak cuma di kepala, tapi terasa nyata gitu, bikin semangat. Di buku ini ada konsep keren namanya test driving. Analoginya gampang, bayangin Anda lagi nyobain mobil impian. Kan biasanya kalau udah nyoba langsung, pegang setirnya, nyium baunya, ngerasain tenaganya. Beda ya rasanya, jadi lebih Iya. Tiba-tiba Anda jadi sering banget lihat mobil itu di jalan kan, kayak radar kita jadi aktif gitu. Penulisnya cerita pengalaman pribadi dia pas mau pindah ke Arizona. Awalnya cuma niat biasa aja, tapi pas dia udah komit banget dijadiin visi yang hidup sampai ganti wallpaper HP gambar sunset Arizona, nempel foto di mobil, itu kesadarannya langsung berubah. jadi kayak semacam menarik hal-hal yang berhubungan ya. Iya, dia ngerasa gitu, mulai narik info, orang, peluang soal Arizona. Ini bukan sulap ya, tapi emang kekuatan fokus dari visi yang udah dihidupin. Nah, contoh Arizona ini nunjukin satu hal penting, gimana sih niat itu bisa jadi kenyataan? Proses test driving ini nunjukin kalau visinya udah jelas banget, terus kita komitmen, otak kita tuh jadi aktif nyari-nyari hal yang mendukung. Jadi nggak pasif nunggu aja ya. Enggak. Kita kayak, secara aktif ngelatih otak buat nyaring realita, nyari konfirmasi, nyari peluang yang sejaran sama visi itu. Ini nyambung banget ke prinsip kemajuan, atau bahkan cuma persepsi kita maju, itu motivator paling kuat. Kesadaran kita jadi kebuka sama hal-hal yang relevan sama tujuan. Nah ini nih bagian yang menurutku sangat menarik. Ada latihan spesifik di buku ini namanya Paint Your Masterpiece, lukis mahakarya Anda. Jadi Anda diajak buat ngebayangin detail banget satu hari ideal di masa depan Anda. Tapi ini setelah visinya tercapai ya. Oh, jadi visualisasi mendalam gitu ya? Ya, gimana rasanya pas bangun pagi, lingkungan sekitarnya gimana, ngapain aja dari pagi sampai malam, sama siapa aja. Dan yang paling penting, perasaan Anda gimana pas ngejalanin hari itu. Detail itu kuncinya. Latihan visualisasi ini emang bukan sekedar ngelamun biasa sih. Ini kayak kita lagi ngebangun cetak biru mental dan emosional buat masa depan. Kenapa detail jadi ditekankan banget? Ya karena detail itu yang bikin terasa nyata di pikiran kita, di badan kita. Membangkitkan emosi juga ya berarti? Banget. Dan emosi ini kan bahan bakarnya motivasi. Lebih penting lagi, detail dan emosi ini ngebangun keyakinan. Buku ini negesin banget. Belief is the secret sauce. Keyakinan itu bumbu rahasianya. Itu yang ngubah visi dari sekedar harapan jadi sesuatu yang beneran bisa dikejar. Jadi intinya ada dua langkah ya. Pertama, bikin gambaran masa depan yang jelas banget, kayak detail, bikin merinding kalau bisa. Kedua, biarin gambaran itu jadi bintang utara buat kita. Tapi menariknya, bukan berarti kita harus tahu persis tiap langkahnya gimana. Ya, ada konsep surrender atau berserah diri juga kan ya? Betul, jadi kita lepasin kekhawatiran soal gimana persisnya visi itu bakal kejadian, fokus aja ke langkah kecil 1% di depan mata. Dan visi yang kuat ini yang jadi panduan buat langkah 1% harian itu. Tanpa arah jelas dari visi, ya langkah harian bisa jadi acak-acakan, tapi dengan bintang utara itu, tiap langkah kecil yang konsisten jadi bagian dari perjalanan besar menuju tujuan.
Kalau kita lihat gambaran besarnya, punya visi yang kuat itu bukan cuma soal nentuin target, tapi ini soal kita secara sadar milih kacamata buat ngelihat dunia dan peluang di dalamnya. Betul, visi yang Anda bangun dan yakini hari ini itu secara aktif ikut ngebentuk realitas yang Anda alami besok. Jadi praktisnya gimana nih buat Anda? Ya visi yang kuat itu ngasih arah buat tindakan kecil sehari-hari. Plus, dia jadi sumber semangat, bahan bakar emosional buat terus maju, apalagi pas ketemu tantangan. Atau rasa ragu, itu pasti ada soalnya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau Anda benar-benar bebas ngelukis mahakarya hidup Anda, tanpa batasan apapun, detail spesifik apa mungkin yang paling aneh atau nggak terduga buat Anda sekarang, yang muncul paling jelas di visi itu? Coba direnungkan sebentar ya.